Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Arini Alhaq MPD selaku dosen mata kuliah Aljabar Vektor. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Clara Devi Kasari dengan NPM 2211050026, Banar Hanifah dengan NPM 2211050116, dan Trapsila Dinina Fitri dengan NPM 2211050099. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di ruang N adalah Euclides, sehingga vektor-vektor yang berada di ruang Rn dikenal sebagai ruang vektor Euclides. Sedangkan ruang vektornya disebut ruang N Euclides. Operasi vektor-vektor ruang N dan seterusnya masih sama seperti pada vektor-vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Berikut ada operasi-operasi standar pada ruang Euclides. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada hasil kali titik, yang keempat ada perkalian dengan skalar, yang kelima ada panjang vektor, dan yang terakhir ada jarak dua titik. Langsung aja, agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, misalkan di sini diketahui vektor U-nya itu negatif 1, 3, 5, dan 7. Dan vektor V-nya 5, negatif 4, 7, dan 0. Nah, maka yang pertama itu ada penjumlahan. Ketika vektor U dijumlahkan dengan vektor V, itu sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 sampai dengan UN ditambah dengan Vn. Maka ketika vektor U-nya dan vektor V-nya tadi sudah diketahui, itu akan menghasilkan negatif 1 ditambah 5 akan menghasilkan 4, 3 ditambah negatif 4 akan menghasilkan negatif 1, 5 ditambah 7 akan menghasilkan 12, 7 ditambah 0 akan menghasilkan 7. Yang kedua itu ada pengurangan. Ketika vektor V dikurang dengan vektor U, itu sama dengan vektor V ditambah negatif dari vektor U. Di mana vektor V-nya itu V1, V2 sampai Vn, dan vektor U-nya itu U1, U2 sampai Un. Misalkan di sini vektor U-nya itu negatif 1, 3, 5, dan 7. Vektor V-nya 5, negatif 4, 7, dan 0. Ketika vektor V dikurang vektor U sama dengan vektor V ditambah negatif dari vektor U. Maka 5 dikurang negatif 1 itu akan menghasilkan 6, negatif 4 dikurang 3 itu akan menghasilkan negatif 7, 7 dikurang 5 itu akan menghasilkan 2, 0 dikurang 7 akan menghasilkan negatif 7. Untuk vektor V ditambah negatif dari vektor U. V1-nya tadi kan 5 ditambah negatif 1. Ketika negatif 1 bertemu dengan negatif, dia akan bernilai positif. Jadi 5 ditambah 1 akan menghasilkan 6, negatif 4 ditambah negatif 3 akan menghasilkan negatif 7, 7 ditambah negatif 5 akan menghasilkan 2, 0 ditambah negatif 7 akan menghasilkan negatif 7. Yang ketiga ada hasil kali titik. Ketika vektor U dikalikan dengan vektor V, maka U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3 sampai dengan ditambah UN dikali dengan Vn. Di sini tadi kan kita misalkan U1-nya dan V1-nya negatif 1 dan 5. Jadi negatif 1 dikali 5, U2-nya 3 dikali negatif 4, untuk U3 dan V3 5 dikali 7, U4 dan V4 7 dikali 0. Maka akan menghasilkan negatif 5
ditambah negatif 12 ditambah 35 ditambah 0, maka akan hasilnya 18. Yang keempat, ada perkalian dengan skalar. Skalar dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya skalar. Kita misalkan di sini U-nya itu U1, U2, U3 sampai UN. Jadi skalarnya dikalikan dengan U1, skalar dikali dengan U2, skalar dikali dengan U3 sampai skalar dikalikan dengan UN. Kita misalkan lagi vektor U-nya itu sama dengan negatif 1, 3, 5, dan 7. Dan untuk skalarnya itu kita misalkan di sini 3. Jadi ketika skalar kita kalikan dengan vektor U, itu akan menghasilkan 3 dikali negatif 1, 3 dikali 3, 3 dikali 5, 3 dikali 7. Jadi hasilnya negatif 3, 9, 15, dan 21. Nah, yang selanjutnya ada panjang vektor. Nah, kita misalkan di sini kita akan mencari panjang dari vektor U. Norma U, jadi kita pakai akar U1 kuadrat, U2 kuadrat, sampai UN kuadrat. Nah, kita misalkan tadi kan vektor U-nya itu negatif 1, 3, 5, dan 7. Jadi, akar dari negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 7 kuadrat. Itu hasilnya akar 1 ditambah 9, ditambah 25, ditambah 49. Akan menghasilkan akar 84. Selanjutnya ada jarak 2 titik. Jadi, karena dia jarak 2 titik, kita memakai operasi pengurangan, yaitu dengan mengurangkan vektor U dengan vektor V, di mana vektor U-nya itu negatif 1, 3, 5, dan 7, vektor V-nya 5, negatif 4, 7, dan 0. Jadi, ketika vektor U dikurang vektor V, itu akan menghasilkan negatif 1 dikurang 5 akan menghasilkan negatif 6, 3 dikurang negatif 4 akan menghasilkan 7, 5 dikurang 7 akan menghasilkan negatif 2, 7 dikurang 0 akan menghasilkan 7. Nah, ketika sudah didapat hasil pengurangan kedua vektor tersebut, kita selanjutnya akan mencari norma dari pengurangan yang sudah kita dapat tadi. Jadi dengan cara menguadratkannya. Jadi akar dari negatif 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat itu akan menghasilkan akar 36 ditambah 49 ditambah 4 ditambah 49 lalu akan menghasilkan akar 138. Selanjutnya akan dibahas tentang teorema 1. Teorema 1 ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian yang pertama atau bagian A, itu ada 4 aksioma. Aksioma pertama, jika vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Aksioma kedua, jika vektor V ditambah vektor W ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Aksioma ketiga, jika vektor U ditambah skalar 0 sama dengan skalar 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Dan aksioma yang keempat, jika vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan 0. Untuk vektor U ditambah negatif vektor U, itu nilainya sama dengan vektor U dikurang vektor U. Untuk aksioma pertama, jika vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Untuk pembuktiannya, kita misalkan jika vektor U adalah U1, U2, U3, dan vektor V adalah V1, V2, V3. Maka vektor U ditambah vektor V sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Nah,
Selanjutnya kita jumlahkan elemen-elemen pada vektor U dan vektor V, di mana elemen pertama ditambahkan elemen pertama dari vektor lainnya. Selanjutnya kita gunakan sifat komutatif, di mana vektor U1 ditambah V1 itu sama dengan V1 ditambah U1. Kemudian V1, V2, V3 kita kumpulkan sejenis menjadi V1, V2, V3 ditambah U1, U2, U3, dan ini merupakan anggota dari vektor U ditambah vektor V. Maka dari itu, aksioma pertama, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U adalah benar. Untuk aksioma selanjutnya, jika vektor V ditambah vektor W ditambahkan lagi vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambahkan lagi vektor W. Nah, untuk pembuktiannya, kita misalkan jika vektor U, U1, U2, U3, vektor V, V1, V2, V3, dan vektor W, W1, W2, W3. Untuk membuktikan vektor U ditambah vektor V ditambah lagi vektor W, mula-mula kita jumlahkan dulu elemen vektor U dengan vektor V-nya. Kemudian kita jumlahkan masing-masing penjumlahan vektor U dan V itu ditambah lagi dengan elemen vektor W, sehingga menghasilkan vektor U1 ditambah V1 ditambah lagi W1, U2 ditambah V2 ditambah lagi W2, dan U3 ditambah V3 ditambah lagi W3. Di sini akan kita gunakan sifat asosiatif, di mana menjadi vektor U1 tambah V1 ditambahkan lagi W1 itu nilainya sama dengan U1 ditambah V1 ditambah W1. Sehingga kita kumpulkan U1, U2, U3 ditambah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, dan V3 ditambah W3. Di sini kita tahu bahwa U1, U2, U3 adalah elemen dari vektor U. Maka hasil akhirnya adalah vektor V ditambah W ditambahkan lagi dengan vektor U. Untuk aksioma vektor V ditambah vektor W ditambah lagi vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah lagi vektor W adalah benar. Untuk aksioma selanjutnya, jika vektor U ditambah skalar 0 sama dengan skalar 0 ditambah vektor U itu sama dengan vektor U. Pembuktiannya, jika vektor U adalah U1, U2, U3, maka vektor U ditambah skalar 0 sama dengan U1, U2, U3 ditambah skalar 0. Sama dengan kita jumlahkan semua anggota vektor U dengan 0. Nah, di sini berlaku sifat identitas penjumlahan, di mana setiap angka yang dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Dan di sini adalah vektor U dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah vektor U. Dengan demikian, vektor U ditambah skalar 0 sama dengan skalar 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U adalah benar. Aksioma selanjutnya, jika vektor U ditambah negatif vektor U itu sama dengan 0. Pembuktiannya, kita misalkan jika vektor U adalah U1, U2, U3, maka negatif vektor U adalah negatif U1, negatif U2, dan negatif U3. Maka, vektor U ditambah negatif vektor U itu sama dengan U1, U2, U3 ditambah negatif U1, negatif U2, dan negatif U3. Sama dengan U1 ditambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2, dan U3 ditambah negatif U3. Nah, U1 ditambah negatif U1 ini artinya sama aja kayak U1 dikurang U1.
maka menghasilkan 0,0,0 atau vektor 0. Jadi, untuk aksioma ketiga ini, vektor U ditambah negatif vektor U itu sama dengan vektor U dikurang vektor U sama dengan vektor 0. Baik, di sini saya akan membahas 4 aksioma kedua, yaitu yang pertama ada K dikali LU sama dengan KL dikali U. Yang kedua, K dikali U ditambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Yang ketiga, K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Yang keempat, 1 dikali U sama dengan U, di mana K dan L adalah skalar, U dan V adalah sebuah vektor. Baik, pembuktian pertama yaitu K dikali LU sama dengan KL dikali U. Di mana jika vektor U sama dengan U1, U2, dan U3 dan K serta L adalah skalar, maka K dikali LU sama dengan K dikali L dikali U1, U2, U3 sama dengan K dikali LU1, LU2, LU3 sama dengan KL dikali U1, KL dikali U2, KL dikali U3 sama dengan KL dikali U1, U2, U3. Maka KL dikali U. Jadi K dikali LU sama dengan KL dikali U itu terbukti. Pembuktian yang kedua yaitu K dikali U ditambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Di mana jika vektor U sama dengan U1, U2, dan U3, vektor V sama dengan V1, V2, dan V3, dan K adalah skalar, maka K dikali U ditambah V sama dengan K dikali U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 sama dengan K dikali U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 sama dengan K dikali U1 ditambah V1, K dikali U2 ditambah V2, K dikali U3 ditambah V3 sama dengan K dikali U1 ditambah K dikali V1, K dikali U2 ditambah K dikali V2, K dikali U3 ditambah K dikali V3 sama dengan K dikali U1, K dikali U2, K dikali U3 ditambah K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3 sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Maka K dikali U ditambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Pembuktian aksioma ini terbukti. Baik, pembuktian aksioma ketiga yaitu K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Di mana jika U adalah sebuah vektor yaitu U1, U2, dan U3 dan K serta L adalah skalar, maka K ditambah L sama dengan K ditambah L dikali U1, U2, U3 sama dengan K ditambah L dikali U1, K ditambah L dikali U2, K ditambah L dikali U3 sama dengan K dikali U1 ditambah L dikali U1, K dikali U2 ditambah L dikali U2, K dikali U3 ditambah L dikali U3 sama dengan K dikali U1 dikali K dikali U2 dikali K dikali U3 ditambah L dikali U1 kali L dikali U2 kali L dikali U3 sama dengan K dikali U1, U2, U3 ditambah L dikali U1, U2, U3 sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Maka K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U itu terbukti. Ini baik, pembuktian aksioma terakhir yaitu 1 dikali U sama dengan U. Di mana jika vektor U sama dengan U1, U2, dan U3 dan 1 adalah sebuah identitas, maka 1 dikali U sama dengan 1 dikali U1, U2, U3 sama dengan 1 dikali U1, 1 dikali U2, 1 dikali U3 sama dengan U1, U2, U3 sama dengan U. Jadi 1 dikali U sama dengan U, yaitu vektor itu sendiri hasilnya.
Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun sebelum mengakhiri. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatian para pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.